Pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar 20 triliun lebih untuk pengembangan desa tertinggal. Sayangnya dari ratusan kabupaten yang menjadi target, masih ada desa yang sama sekali belum menerima kucuran dana. Kendala apa yang dialami sejumlah daerah yang saat ini belum menerima dana desa, dan solusi seperti apa yang harus dilakukan agar penyaluran dana desa dapat segera tuntas. Dan kita tentu mau mengetahui pengawasannya seperti apa yang akan dilakukan agar dana desa ini bisa tepat sasaran. Kita akan mendiskusikannya langsung dengan narasumber dari Sekjen DPP Abdesi, Bapak Ipin Arifin. Dan nanti kita juga akan bergabung dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dari Kementerian Keuangan, Bapak Budiarso Teguh Widodo, dan Bupati Kabupaten TTS, Pak Paul Melah. Saya langsung ke Pak Ipin dulu yang sudah hadir di studio. Pak Ipin, kalau dari data Abdesi sendiri sudah berapa banyak sih sebenarnya kabupaten atau desa yang sudah atau juga belum menerima dana, Pak? Dana desa ya? Iya, dana desa. Dana desa itu adalah dana alokasi APBN yang ditransfer dari pusat ke kabupaten. Ya. Menurut informasi yang saya terima dari rekan-rekan daerah, itu sudah hampir banyak, ya di atas 80% lah informasi, bahwa pemerintah sudah mentransfer dana desa untuk desa, tapi melalui rekening daerah. Melalui rekening daerah. Maksudnya seperti apa sih, Pak? Jadi gini, kan dijelaskan di dalam PP 60 dulu, sekarang kan PP 20 2015 tentang perubahan PP 60, bahwa dana desa itu bersumber dari APBN, yang akan ditransfer 10% dari di luar transfer daerah secara bertahap. Jadi ada kemudian, jadi dana desa ini masuk dalam transfer daerah, yaitu sebesar 10%, begitu ya Pak ya? Oke, terus 10% dari transfer daerah. luar daerah. Transfer daerah ini artinya transfer ke kabupaten dan kota gitu ya Pak ya? Baik. Lantas kemudian dana desa ini besaran 10%-nya per desa sendiri beda, Pak? Beda. Jadi gini, di dalam PP ini kan yang baru ini PP 22 2015 tentang perubahan PP 60 tahun 2014. Tahun 2015 itu desa akan mendapatkan dana 3% dari APBN. 3% dari APBN dari transfer daerah itu. Transfer daerah. Itu kan tadi sebutkan bahwa tahun sekarang kan ada 20 triliun ya. Nah, dana itu dibagi-bagi ke sejumlah 74.045 desa di Indonesia. Ya. Jadi besaran desa itu, besaran dana desa di tiap desa itu berubah, berbeda-beda. Satu, jumlah penduduk, jumlah miskin, jumlah wilayah, jumlah keterjangkauan itu. Baik, Pak, tadi Bapak katakan ada 80% yang sebenarnya sudah menerima begitu, tapi sisanya kemudian belum menerima dana desa tersebut. Mengapa kemudian bisa begitu, Pak? Ini informasi kan itu kewajiban pemerintah pusat untuk mentransfer dana desa dari APBN ke rekening kabupaten. Karena dana desa itu tidak boleh ditransfer dari pusat ke rekening desa, tidak. Tidak boleh. Jadi sampai hari ini tidak ada satupun desa yang menerima kucuran dana. Maksud Anda kabupaten yang menahan kemudian dana desa tersebut? Jadi bukan menahan. Karena klausulnya bahwa pemerintah melalui Departemen Keuangan mentransfer dana sebesar jumlah desa yang akan menerima ke kabupaten. Dari 419 kabupaten kan. Nah dari situ, dari kabupaten nanti akan ditransfer besarannya itu sudah ditentukan oleh Perbu, peraturan bupati tentang besaran dana desa yang akan diterima oleh desa. Nah sekarang dana yang sudah ditransfer oleh pusat ke kabupaten sudah hampir 80%-an informasi dari pemerintah pusat. Nah tapi sampai hari ini, barusan saya konteks dulu dengan beberapa teman yang dekat ya di Jawa Barat, mungkin di Sumedang atau di Indramayu, belum desa menerima dana. Itu kenapa Pak? Karena tidak mudah menerima dana itu. Kenapa tidak mudah? Bukankah itu hak mereka? Karena dana itu kan harus diproses melalui regulasi kabupaten, yang disebut dengan peraturan bupati tentang penyaluran dan penggunaan serta pelaporan dana desa. Iya, artinya bahwa apakah kemudian desa-desa itu tidak mengikuti aturan atau regulasi yang ada atau bagaimana? Belum. Artinya sampai hari ini bukan mungkin.
kita harus paham bahwa ini balik dulu ke belakang. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di dalamnya itu ada pasal yang menyatakan desa mendapatkan dana dari APBN. Dana itu nanti akan ditransfer dari pusat ke kabupaten, dari kabupaten ditransfer ke desa. Apabila ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh desa untuk mendapatkan dana desa itu. Yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Yang kedua, RKP, rencana kegiatan pembangunan tahunan. Setelah itu APBDes, alokasi anggaran pendapatan belanja desa. Artinya itu kemudian yang mungkin tidak dipenuhi oleh 20% desa tersebut. Baik, Pak Ipin, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Kita juga akan bergabung dengan narasumber lainnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Selain bersama dengan Pak Ipin Arifin, saya juga sudah bergabung bersama narasumber saya melalui sambungan telepon. Kita ada Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan, Bapak Budiarso. Selamat petang, Pak Budiarso. Selamat petang, Bu. Baik, kita juga bergabung dengan Kepala Desa Sukamantri, Bapak Muhammad Arsya Marjaya. Selamat petang, Pak Arsya. Baik, saya ke Pak Budiarso dulu ya. Pak Budiarso, tadi mungkin sempat mendengarkan sedikit perbincangan saya bersama dengan Pak Ipin. Kita membahas terkait dengan anggaran dana desa yang kemudian dapat teranggar di APBNP 2015 sebesar 20 triliun. Sejauh ini bagaimana sih Pak sebenarnya penyalurannya? Karena memang ada beberapa desa juga yang belum menerima dana tersebut, Pak Budiarso. Oke, jadi penyaluran dana desa sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2015. Itu tentang perubahan atas PP 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Itu diatur bahwa penyaluran dana desa baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dari rekening kas negara ke rekening kas daerah itu dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah 40% pada minggu kedua bulan April. Yang kedua adalah tahap kedua adalah 40% pada minggu kedua bulan Agustus. Dan tahap ketiga adalah 20% pada minggu kedua bulan Oktober. Nah, 7 hari sesudah dana desa itu diterima oleh pemerintah daerah di rekening kas umum daerah, harus disalurkan ke rekening kas desa. Nah, sampai dengan saat ini, yaitu 1 Juni 2015 kemarin, secara nasional realisasi dana desa yang telah disalurkan ke kabupaten kota, penerima dana desa itu adalah 6,646 triliun. Jadi 6.646 miliar. Jumlah ini setara dengan 80% dari alokasi dana desa yang seharusnya disalurkan pada tahap pertama sebesar 40% dari pagu APBNP 2015 20,766 triliun, yaitu 8,3. Nah, dana itu sudah disalurkan kepada 355 daerah kabupaten kota di Indonesia dari 434 kabupaten kota penerima dana desa. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah,
sekarang adalah persoalannya kenapa itu sekarang ini yang sudah tersalurkan tadi sebesar 6,6 triliun itu belum diterima oleh masing-masing desa. Nah, ada persyaratan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa 7 hari itu sudah dana desa itu diterima di kabupaten kota itu harus disalurkan. Nah, ada persyaratan, yaitu bisa disalurkan ke rekening kas desa atau rekening kepala desa apabila setiap desa itu sudah menyampaikan peraturan desa Perdes tentang APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Kenapa itu wajib? Karena APBDes itulah sebagai dasar dari pelaksanaan dari dana desa, dari penggunaan atas dana desa. Nah, sama saja dengan kenapa sekarang ini masih 82 daerah yang belum mencairkan, itu karena memang ada persyaratan. Dana desa akan disalurkan dari pemerintah pusat ke kabupaten kota penerima dana desa apabila satu, pemerintah daerah kabupaten kota telah menyampaikan perda, peraturan daerah tentang APBD. Nah, yang kedua adalah pemerintah daerah harus menyampaikan peraturan bupati atau peraturan wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa untuk setiap desa. Itu sebagai landasan dari pemanfaatan atau penyaluran dan alokasi dari dana desa. Kira-kira itu. Baik, Pak Budiarso, lantas kemudian daerah yang cenderung belum menerima dana atau aliran dana tersebut lebih banyak ke desa-desa di daerah mana, Pak? Kebanyakan itu tersebar di berbagai provinsi ya Bu ya. Ada yang di Pulau Jawa, ada yang di Sumatera gitu ya. Jadi tersebar di berbagai daerah ya. Kalau daerah Jawa Barat sendiri bagaimana, Pak? Daerah Jawa Barat itu rata-rata sudah sebagian besar ya, itu sudah sebagian besar itu sudah menerima kucuran ya, penyaluran dari dana desa itu. Oke, baik. Kita juga sudah bergabung dengan Kepala Desa Sukamantri, Pak Muhammad Arsyah. Coba saya sapa dulu, Pak Muhammad Arsyah. Iya, Bu. Ya, baik Pak Muhammad Arsyah. Kalau di Desa Sukamantri sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah menerima penyaluran dana desa sendiri Pak dari kabupaten atau kota? Belum, Bu. Sampai saat sekarang atau sampai hari ini belum ada, lagi nunggu untuk pencairannya dari tingkat kabupaten, Bu, yang dari kabupaten. Jadi sedesa, sekecamatan Taman Sari ini belum ada yang cair satupun, Bu. Bapak tahu kemudian apa kendalanya sampai dana hingga saat ini belum cair, Pak? Ya, Pak Muhammad Arsyah, apakah kemudian Anda mengetahui atau sempat berkoordinasi dengan pemerintah daerah begitu terkait dengan dana yang belum cair hingga saat ini? Adakah kemudian alasan yang disampaikan, Pak? Maaf, Bu, kurang jelas, Bu. Baik, Pak Muhammad Arsyah, suara saya jelas, Bapak? Ya. Ya, baik. Ya. Baik, Pak Arsyah. Ya, Bu, siap. Apakah kemudian Anda mengetahui apa alasannya sehingga Anda belum menerima dana atau desa Anda sendiri belum menerima kucuran dana, Pak? Jadi memang sekarang tadi udah konfirmasi ke BPBD itu, insya Allah mungkin katanya minggu-minggu ini, Bu, pencairan. Gimana Pak? Maaf.
pencairan informasi dari kabupaten itu minggu sekarang. Pencairannya. Artinya, menurut Bapak itu terlambat atau bagaimana, Pak? Iya, terlambat mungkin Bu ya. Iya. Tapi karena mungkin keterlambatan dari masing-masing desanya Bu untuk pembuatan pelaporannya Bu. Jadi Sukamandri dan sekecamatan Taman Sari ini memang belum ada yang turun dana satupun begitu. Sulitkah membuat laporannya, Pak? Apa Bu? Sulitkah kemudian membuat Udah, laporannya? Bu, tinggal tunggu pencairan. Ya, sejauh Ya, ini dalam pembuatan laporan sebenarnya apakah memang itu sangat mudah atau sulit, Pak? Ya, udah dilaksanakan pembuatan laporannya. Kadang udah dibawa ke kabupaten, ada kesalahan dibalikin lagi, langsung dibuat lagi, sudah diantarkan lagi ke kabupaten. Jadi sekarang tinggal tunggu pencairan dan tinggal tunggu SP2D-nya Bu. Ini sudah berapa lama Pak terlambatnya? Oh, dari mulai Januari sampai saat ini saya bicara memang belum turun satu pun belum ada yang turun Bu. Sekecamatan Taman Sari Bu ya, belum ada yang turun, belum cair begitu Bu. Sejak kapan Bapak serahkan laporannya Pak? Laporannya udah lama Bu. Dari bulan itu udah bulan April juga udah selesai Bu. Dari bulan April sudah Laporannya. selesai. Baik. Baik, Pak Arsyad, saya coba ke Pak Ipin dulu yang ada di studio. Pak Ipin, sebenarnya sulitkah kemudian dalam pembuatan laporan? Karena kalau dari penjelasan Pak Arsyad tadi bahwa memang ada beberapa kali, artinya pemeriksaan kemudian harus diperbaiki begitu, Pak? Betul. Sebenarnya kita kembali lagi kepada yang disebut dengan perencanaan anggaran. Jadi desa itu wajib membuat rancangan APBDes, anggaran pendapatan belanja desa setiap tahun. Itu maksimalnya tanggal 31 Januari, contoh 2014. Nah, yang menjadi kendala bagi desa sekarang itu kan ini masa transisi, Bu. Negara ini kan masa transisi. Masa pemerintahan Pak Jokowi itu kan semua anggaran 2015 itu kan ditetapkan waktu zaman pemerintahan lalu. Nah, jadi nomenklaturnya kan PP saja kan ada perubahan-perubahan. Dan itu berpengaruh ke rancangan anggaran jelas, begitu, Pak? karena perda tentang contoh pemberian alokasi dana desa itu harus mengacu kepada peraturan-peraturan di atasnya. Poin-poin apa sih Pak yang kemudian ada perubahan begitu di dalam penyusunan rancangan anggaran kita? Khususnya desa maksud saya. Atau desa, itu besaran-besarannya. Nah, jadi yang menjadikan kendala itu sebenarnya tidak salah semua sih. Hanya ini masa transisi aja. Sistem yang terburu-buru menurut saya. Tahun 2011 itu. Jadi anggaran udah didung-dengung tapi nilainya belum jelas. Karena aturan-aturan nomenklatur dari pusat juga kan ada peraturan menteri, kan sekarang ada peraturan menteri dalam negeri, ada peraturan menteri desa menyangkut masalah desa. Nah, ini yang menjadi keterlambatan itu adalah mungkin pembagian job antara menteri ini untuk urus desa. Tapi sekarang udah nampaknya udah jelas sekali menteri desa dengan menteri dalam negeri yang ngurus masalah desa. Nah, sekarang menteri desa ini sudah bagus dalam programnya bagaimana mempercepat penyaluran dana desa kepada desa melalui kabupaten. Nah, nampaknya barusan dari bidang perimbangan sudah jelas hampir 80%. Dana udah disalurkan ke kabupaten kota. Cuma yang menjadi kendalanya tadi bahwa desa harus melaporkan peraturan desa tentang APBDes. Nah, yang menjadi kendala itu peraturan desa ini adalah terlambat karena peraturan dari kabupaten telat juga. Contoh kan harusnya bulan Januari itu peraturan desa sudah dibuat.
Kalau peraturan kabupaten atau peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan udah nyampe ke desa. Ini lambatnya adalah peraturan, Bu. Oke, baik. Pak Ipin, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Begitupun juga bersama Pak Budiarso. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Pak Ipin Arifin dan juga di ujung telepon bersama Pak Budiarso dari Kementerian Keuangan. Dan kita juga sudah bergabung bersama dengan Bupati TTS, Bapak Paul Mela. Pak Paul sudah bergabung bersama kami, Pak? Ya. Baik, selamat petang Pak Paul. Baik, Pak Paul, ini kita berbicara terkait dengan penyaluran anggaran ke desa. Kalau di Kabupaten Anda sendiri, apakah kemudian sudah menerima anggaran sepenuhnya begitu Pak, yang untuk kemudian disalurkan nanti ke desa begitu? Oh ya, untuk penyaluran mengenai alokasinya kita sudah terima. Alokasi dana desa dari APBN itu alokasi kita sudah terima. Kita lagi persiapan untuk pencairan. Begitu. Baik, berapa banyak sih Pak sebenarnya kalau di Kabupaten Bapak sendiri? Di kabupaten kami untuk dana desa dari APBN 73 miliar 623.173.000 rupiah. Oke, itu akan dibagi ke berapa desa Pak? Untuk 266 desa. 266 desa. 66 desa, ya. Oke, Pak, dalam penyalurannya ada beberapa desa, kami tidak mengkonfirmasi ke desa Anda sendiri sih, tapi ada beberapa desa kemudian yang mengatakan ada penyaluran yang terlambat begitu Pak. Dan itu kemudian terkendala dari pihak kabupatennya sendiri. Misalnya kemudian peraturan mengenai tata kelola keuangan yang terlambat diberikan kepada desa sehingga mereka terlambat untuk membuat anggaran. Apakah memang seperti itu Pak? Oh ya, memang ada beberapa. Yang pertama waktu lalu kan kita sudah buatkan, tapi ada beberapa perubahan dari saat kita penyusunan peraturan bupati. Nah, ada beberapa perangkat daerah yang harus kita siapkan. Itu antara lain itu mengenai tentang tata cara pengalokasian itu. Walaupun waktu lalu kita alokasikan kan penyebaran pertama itu dana 22 miliar. Nah, sedangkan tetapkan dalam APBD 2015, yang penetapnya 2014 itu kan nilainya 22 miliar lebih. Setelah dalam perjalanan bulan Maret, sesuai dengan PP 43, ya PP 43 dia naik menjadi 73 miliar. Berarti ada penyesuaian yang kemudian cukup lama. Itu tidak dikhawatirkan mengganggu operasional di desa sendiri, Pak? Ya, sehingga kita buatkan penyesuaian dengan mengajukan dalam bentuk perubahan APBD begitu. Baik. Kemudian dengan keterlambatan tersebut, apakah itu kemudian juga mengganggu operasional di desa-desa, Pak? Artinya apakah pemerintah daerah juga bertanggung jawab terkait hal itu? Oh ya, memang terkait saat itu kita kemarin memang ada beberapa kendala yang kita hadapi. Antara lain kan persyaratan itu RPJMDes, terus ada kemudian RPJMDes itu harus ditetapkan dengan peraturan desa. Nah, RPJMDes ini ada beberapa desa yang perlu kita ada penyesuaian lagi dengan RPJMDes-nya kan. Biasanya ada 266, kurang lebih ada 38 yang belum. Sehingga dengan belum adanya RPJMDes itu sesuai dengan PP 43, kita terpaksa lakukan hasil sesuai dengan hasil musyawarah desa. Dengan dihadiri oleh unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan itu. Dan ini akan bisa digunakan. Dan SDS inilah akan berkonsultasi lagi dengan kabupaten untuk sesuai dievaluasi, baru kembali untuk ditetapkan dengan peraturan desa begitu. Jadi itu beberapa keterlambatan begitu. Baik. Sejauh ini kemudian sosialisasinya apakah memang juga sudah cukup baik ke desa-desa sendiri, Pak? Ya, untuk sosialisasi desa-desa ini
kan kemarin kita lakukan, kita tetapkan ada beberapa peraturan, misalnya ada Perbu mengenai tata pengurusan OP, kemudian pedoman pengelolaan keuangan desa, kemudian harus ada juga peraturan bupati tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa, kemudian peraturan tentang penetapan besaran. Artinya sudah lengkap ya Pak ya? Iya, kita sudah lengkap itu, dan sosialisasi ini karena kita dulu kan belum anggarkan dalam APBD. Nah, kita bentuk tim saja. Kita bentuk tim dari kabupaten untuk langsung turun di kecamatan dan sosialisasi dengan 3 desa. Baik. Dan kalau dari Kabupaten Anda sendiri, sejumlah 266 desa tersebut sudah menyerahkan semua laporannya ya Pak ya? Artinya sudah komplit dan mereka tinggal tunggu pencairan anggarannya begitu ya Pak? Iya. Kita sudah dari RPJMDes yang sudah masuk, yang 38 itu yang kita lagi evaluasi. Oke. Nah, kita evaluasi karena ini belum punya RPJMDes. Nah, jadi kita evaluasi, dan ini ditentu dengan yang tadi saya sampaikan bahwa kita terpaksa harus lakukan dengan cara musyawarah desa begitu. Artinya kapan kemudian setiap desa menerima anggaran yang akan diturunkan ini Pak? Sudah ada tanggal pastinya? Iya. Dengan melihat kondisi ini, saya bilang saya targetkan semua dalam minggu ke-2 Juni sudah harus itu. Oke. Ya, karena kita lihat juga, misalnya coba Mbak, kita rekeningnya desa semua ada di kabupaten. Nah, kita bekerja dengan bank, bagaimana dengan teman-teman di kecamatan, dengan memperhatikan kesulitan geografis kita, hingga terpusat untuk beberapa kecamatan harus poolnya di kantor cabang pembayaran satu. Tidak semua, karena desa-desa ini tidak semua ada listrik. Kecamatan pun demikian. Sehingga kita harus pusatkan di desa kecamatan yang punya kantor cabang dan fasilitas listriknya ada. Baik. Nah, sejauh ini kemudian pengawasan dari pihak kabupaten sendiri akan seperti apa Pak? Apakah bekerja sama juga dengan pemerintah pusat untuk mengawasi pengelolaan anggaran di desa Pak? Ya. Jadi pengawasan di desa ini, pengawasan dari kabupaten ada, kita tetap ada. Misalnya untuk pencairan saja, kita memang tidak ada dalam ada ketentuan, harus demi pengawasan dan pengetahuan, kita butuhkan harus ada rekomendasi. Ada rekomendasi baru ada pencairan itu. Di samping ya pencairan ini kan ada tahapan. Ada 40%, tahap 1, tahap 40, dan tahap 3 lagi. Seterusnya 20%. Baik. Terima kasih Pak Palmela sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Dan saya ke Pak Budiarso. Pak Budiarso masih bersama kami, Pak? Masih, Bu, masih. Halo Pak Budiarso. Iya, Bu. Baik, Pak Budi, jika kemudian dalam waktu atau tenggang waktu yang sudah ditentukan, kemudian dari desa sendiri atau kabupaten belum menyelesaikan persyaratannya berupa kemudian laporan-laporan yang harusnya dilengkapkan begitu, apakah kemudian anggarannya ini bisa dirapel tahun depan atau seperti apa Pak nanti pencairannya? Ya, jadi begini, begitu pemerintah daerah, kabupaten kota maupun desa memenuhi syarat, pada misalnya bupati menyampaikan hari ini perbuk atau perwali aturan bupati atau peraturan wali kota tentang pembagian dana desa per desa, besok pagi sudah bisa dicairkan gitu. Jadi langsung tidak usah nunggu rapel-rapel, Bu. Meskipun artinya berbeda-beda tanggal pencairannya tidak serentak begitu ya Pak ya, karena kemudian laporan mereka yang ditunggu begitu. Iya, betul. Baik. Nah, Pak Budiarso, ini terkait pengawasan juga Pak, artinya tidak hanya dari pihak pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat juga turut serta. Akan seperti apa sih Pak sebenarnya pengawasan untuk pengelolaan anggaran di desa ini Pak? Jadi ada hal yang paling krusial di dalam dana desa ini, yaitu sebagai bagian dari akuntabilitas, maka pemantauan dan evaluasi dari dana desa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan atau pengawasan dana desa.
Nah, pengawasan, pemantauan dan evaluasi itu akan dilakukan melalui mekanisme pelaporan, Bu. Oke. Pelaporan dari desa ke kabupaten kota itu dilakukan 2 kali, hanya 2 kali. Setahun? Yaitu setahun 2 kali. Oke. Satu itu semester 1 paling lambat bulan Juli. Semester 2 paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Nah, kalau dari pemerintah kabupaten kota ke pusat, ke Kementerian Keuangan itu hanya 1 kali setahun, yaitu paling lambat bulan Januari. Nah, pemantauan dan evaluasi itu dilakukan terhadap satu. Kalau untuk dari pusat ke kabupaten kota, pertama terhadap penerbitan peraturan bupati atau Perbup dan peraturan wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan dana desa. Oke. Untuk setiap desa, itu yang pertama. Baik. Yang kedua, terhadap penyaluran dana desa dari rekening kas desa dari rekening kas umum daerah ke rekening desa. Yang ketiga adalah laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa. Nah, kalau terdapat keterlambatan atau tidak menyampaikan sama sekali laporan, maka akan ada sanksi. Nah, kemudian yang kedua, dari desa ke kabupaten kota itu juga dilakukan pengawasan terhadap pertama, kepala desa, ada tidaknya kepala desa menyampaikan perdes peraturan desa tentang APBDes. Baik. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa. Baik, artinya ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama bekerja sama dalam pengawasannya begitu ya. Pak Budiarsa, kita masih akan lanjut di segmen berikutnya, begitupun bersama Pak Ipin. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk, dan kita juga menerima partisipasi pemirsa melalui saluran telepon bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan ataupun juga bertanya langsung bersama narasumber yang kami hadirkan. Kita terima telepon dulu dari Pak Muklis, Pak Faisal Muklis, maaf, di mana Pak? Ya, baik. Saya Faisal Muklis, Mbak, dari Jakarta, Mbak. Baik, Pak Faisal, silakan mau memberikan tanggapan atau mungkin ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebenarnya sangat prihatin ya dengan dengan kondisi negara kita. Kenapa? Karena pemerintah pusat itu selalu selalu tidak sinkron ya dalam hal penyaluran dana ini, alokasi dana desa. Terkait dengan undang-undang desa. Karena undang-undang desa itu kita tidak hanya bicara terkait dana, pengelolaan aset, tapi di situ juga ada pengelolaan aset, tata pemerintahan, pelayanan publik, dan demokrasi desa. Saya kira ini penting kemudian disosialisasikan ke masyarakat desa. Kemudian dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa ini, saya kira dana 20,766 triliun ini sudah sepantasnya itu harus secara menyeluruh cair ke desa-desa. Tidak secara bertahap begitu ya Pak ya? Tidak bicara bertahap. Kenapa? Karena kalau saya melihat dengan adanya sistem tahapan seperti ini, yang pertama 40%, kemudian yang kedua 40%, kemudian yang ketiga 30%, sebenarnya ini akan dengan mudah menimbulkan gejolak di masyarakat. Dan perlu pemerintah ketahui bahwa janji Presiden kita Jokowi itu kan setiap desa dapat 1,4 miliar. Tapi kenyataan di lapangan itu tidak seperti apa yang masyarakat harapkan. Oke. Dengan seperti itu, Mbak Vero, ya. Dengan adanya
janji-janji dari Presiden kita Jokowi bahwa setiap desa dibantu 1,4 miliar, apalagi dengan realisasi masyarakat yang realisasi alokasi desa itu tidak sesuai dengan harapan. Yang kalau menurut saya ya anggaran yang akan cair itu kurang lebih kalau dirata-ratakan kurang lebih 600 sampai 800 juta per desa. Baik Pak Faisal. Ini masalah menurut saya. Iya. Ya, kami sudah menangkap maksud Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal. Kita coba konfirmasikan Mbak begitu. Ya. Mbak Pero, saya mau bertanya Mbak Pero. Ya. Ya, pertanyaan saya sebenarnya sangat menginginkan kalau ada dari unsur pemerintah dalam arti Kementerian Desa. Saya ingin menanyakan ke pemerintah, sejauh mana sih koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan perencanaan sampai dengan evaluasi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah desa, oleh pemerintah pusat. Ini yang perlu saya tanyakan, Mbak Pero. Baik, ya terima kasih Pak Faisal. Kita langsung menanyakan ini ke Pak Budiarso. Sebenarnya kalau mengenai pengawasan tadi juga sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Budiarso. Tapi Pak Budiarso, tanggapan Anda bagaimana kemudian dengan Pak Faisal yang mengatakan bahwa pemerintah pusat ini tidak sinkron dalam mencairkan anggaran dan kemudian kenapa harus diberikan secara bertahap begitu Pak? Betul. Jadi kenapa harus bertahap? Pertama, karena kalau langsung diberikan, itu pasti desa-desa kaget menerima begitu besar dana. Itu apakah mereka siap? Sekarang aja banyak yang APBD-nya itu belum selesai. Padahal APBD, anggaran pendapatan dan belanja desa, itu menjadi dasar dari pelaksanaan semua program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan atau pemerintahan sekaligus yang juga antara lain didanai oleh dana desa. Artinya dan kemudian pemberian secara bertahap ini adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan juga begitu Pak? Pasti. Nah, itu yang kenapa saya rasa bukan tidak sinkron. Artinya di dalam mengenai aset, mengenai peraturan desa dan yang lain itu diatur di dalam PP 43 tahun 2014. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua, kenapa pemberian dana desa 1,4 itu dilakukan bertahap? Jadi memang sesuai dengan undang-undang desa, di pasal 72 ayat 2, bahwa dana yang bersumber dari APBN itu ditetapkan sebesar 10% dari artinya sudah ada ditetapkan di APBN. Pak Budiarso, saya ke Pak Ipin dulu. Pak Ipin, Anda mungkin mau menanggapi dari penelpon tadi atau ada juga kemudian yang Anda ingin sampaikan kepada Pak Budiarso yang kemudian juga sudah bergabung bersama kita? Ya. Tahun 2015 itu kan tahun awal daripada pelaksanaan atau implementasi Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Di situ disebutkan di pasal 72 bahwa sumber-sumber pendapatan desa. Yang pertama pendapatan asli desa. Itu semua sumber yang asli dari desa. Yang kedua yaitu alokasi APBN. Alokasi APBN itu tadi disebutkan oleh Pak Budi yaitu 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah. Itu diberikan secara bertahap. Nilainya yang 40%, dan 20%. Yang nilainya sekarang kan 20 triliun lebih. Ya. Yang ketiga, ada bagian dari pajak daerah, retribusi daerah. Minimal 10% diberikan ke desa. Itu kabupaten. Artinya kalau sejauh ini kemudian Anda melihat yang mana yang kemudian sudah disalurkan ke pemerintah daerah? Selesaikan dulu nih. Nyambung dengan pertanyaan tadi. Yang keempat, alokasi dana desa. Alokasi dana desa itu adalah yaitu alokasi paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dari pusat dikurangi DAK, dana alokasi khusus. Itu diberikan ke desa. Dan selanjutnya bantuan-bantuan lain. Nah, ketujuh bantuan ini harus dimasukkan ke dalam rencana anggaran pendapatan belanja desa. Itu ditetapkan tanggal maksimal 31 Desember. Atau 1 Januari atau bulan Januari 2000 berjalan. Nah, yang melambat itu desa tidak membuat APBDes karena informasi tentang besaran dana-dana yang akan terima oleh desa
itu belum nyampe. Tapi itu kan tadi kita sudah konfirmasi betul. Makanya disebut telat ini. Iya. Kenapa sampai hari ini telat? Karena informasi besaran tentang nilai untuk desa dari pusat itu terlambat juga. Oke, tapi gini Pak, maksud saya artinya pada saat kemudian pencairannya, apakah ketujuh unsur yang ada dalam pendapatan desa ini kemudian dicairkan secara keseluruhan atau ini juga bentuknya bertahap? Karena kalau tadi Anda singgung mengenai alokasi dana desa yang disampaikan ditransfer bertahap 40-40-20, bagaimana dengan alokasi APBN dan lain-lain? Apakah itu juga sudah diterima atau bagaimana Pak? Ini, yang sampai hari ini harus diproses dengan benar menurut aturan itu adalah desa itu akan menerima bantuan berupa dari APBN disebut dengan dana desa. Tadi sudah disebutkan bahwa desa harus melampirkan yang pertama adalah RPJMDes, RKPs, RKP desa, APBD desa pada aturan desa. Nah, besaran-besarannya itu diajukan melalui proposal itu. Nanti nunggu dari kabupaten manakala ada verifikasi. Nah, sekarang lagi dalam proses verifikasi, Bu. Nah, setelah akan verifikasi itu nanti harus jelas, oh ini betul atau salah gitu kan. Perlu kabupaten itu mengoreksi ajuan-ajuan yang disampaikan oleh desa ke kabupaten. Nah, mungkin sekarang agak kelambatan itu adalah proses verifikasi. Oke, baik. Saya ke Pak Budiarso. Pak Budiarso, ini masih terkait dengan pengawasan sendiri, Pak. Anda katakan tadi sudah ada beberapa tahap dalam bentuk pengawasan. Bagaimana dengan audit sendiri? Apakah kemudian yang melakukan audit itu adalah pihak dari pemerintah pusat langsung atau seperti apa, Pak? Jadi untuk yang audit tentu karena ini bagian dari APBN dan juga APBD, dua-duanya masuk dalam ranah keuangan negara dan keuangan daerah, maka subjek to audit oleh BPK. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi selain dari audit, tadi saya sampaikan ada kewajiban pelaporan dan itu menjadi alat pengawasan dari pengendalian, dari pelaksanaan dari dana desa. Dan di sana ada sanksinya, Bu. Sanksi berupa keterlambatan atau tidak menyampaikan laporan itu akan berakibat dua. Satu, penunggak. Yang kedua, berupa pemotongan. Nah, dalam hal apa penundaan itu dilakukan? Penundaan terhadap penyaluran dana desa dari pemerintah kabupaten ke desa itu akan dilakukan bila mana kepala desa tidak menyampaikan perdes tentang APBD. Nah, yang kedua kepala desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa. Nah, yang kalau itu dilakukan terjadi maka pemerintah pusat atas usul pemerintah kabupaten akan melakukan penundaan penyaluran terhadap dana desa. Nah, sekarang sanksi berupa pemotongan. Pemotongan dana desa akan dilakukan oleh kabupaten kota dalam hal terdapat sisa dana desa yang tidak digunakan, yang besarnya itu tidak wajar. Nah, kalau misalnya bagaimana yang tidak wajar? Misalnya kalau dia menerima 250, tapi yang digunakan hanya 50, sisanya 200, itulah yang tidak wajar. Nah, ketidakwajaran itu terhadap ketidakwajaran sisa dana desa oleh desa itu pertama akan dilakukan klarifikasi. Bupati atau wali kota meminta klarifikasi kepada desa. Kepala desa. Dalam hal kemudian bupati atau wali kota tidak puas dan mengindikasikan adanya penyimpangan, maka bupati wali kota bisa menurunkan aparat pengawas fungsional kabupaten. Oke, baik, Pak Budiarso.
Ya, baik, Ya. kami menangkap kemudian maksud Anda, artinya dari pemerintah pusat tidak lalu lepas tangan setelah mencairkan anggaran, tapi tetap ada pengawasan yang cukup ketat dan detail begitu. Terima kasih Pak Budiarso sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Saya kembali ke Pak Ipin. Pak Ipin, apa kemudian yang Anda harapkan? Artinya bahwa meskipun penyaluran dana saat ini dari pihak pemerintah daerah dikatakan bahwa ada yang menargetkan minggu ini, ada yang kemudian menargetkan 2 minggu ke depan begitu akan bisa direalisasikan. Bagi Anda sendiri apa yang kemudian diharapkan, dan tentu pengelolaan dana desa ini diharapkan seperti apa nantinya bisa memberikan kontribusi bagi desa sendiri, Pak? Ya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih lah ke berbagai pihak bahwa terutama negara telah memberikan perhatian penuh pada desa dan berani APBN memberikan anggaran untuk desa. Artinya pemerintah memberikan kepercayaan penuh pada desa untuk membangun, untuk memberdayakan masyarakat desa lebih maju dan lebih baik. Harapan kami melalui proses ini kan proses, tidak serta merta bahwa tahun ini langsung sukses, langsung berhasil, tapi melalui tahapan-tahapan. Saya yakin bahwa desa ke depan itu akan lebih maju dibanding dengan desa sekarang. Manakala semua orang, yang terkait mengenai stakeholder desa, jangan setengah hati lah untuk memberikan kepercayaan kepada desa. Berikan sepenuhnya kepada desa. Karena desa, nanti jangan takut, desa itu langsung diaudit oleh masyarakat. Karena rakyat yang berdekatan. Yang kedua, saya dari APDSI yakin ke depan desa akan saya berikan sebuah yang disebut dengan desaku online. Jadi semua informasi tentang pembangunan, tentang perekonomian, tentang pemberdayaan, termasuk transparansi anggaran begitu. Dana-dana yang diterima dan dikeluarkan, yang dipakai itu akan dibuka oleh semua pun masyarakat Indonesia, di seluruh Indonesia. Artinya pemerintah tidak usah ragu kemudian mencairkan dana untuk desa. Kami akan ada disebut dengan desaku online. Artinya di situ akan nampak transparan desa. Ya, kita harapkan kemudian komitmen pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo ini bisa membantu pembangunan desa dan agar desa tidak dipandang sebelah mata lagi begitu ya Pak ya. Khususnya mungkin bagi kepala desa sendiri. Dari APDSI selain kemudian memberikan program desaku online, ada pengawasan seperti apa Pak yang khusus dari APDSI sendiri? Kita membantu kepada teman-teman melalui program ini. Yang pertama, jangan dianggap bahwa uang itu uang milik kepala desa. Tapi uang ini uang titipan, amanah untuk rakyat desa. Dana ini sekecil apapun, sebesar apapun, dengan nawaitu bahwa ini adalah amanah untuk kemajuan desa, untuk kesehatan desa. Itu yakin. Baik, terima kasih Pak Ipin sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360 bersama rekan Rima Safira. Ya, Rima, apa saja yang akan menjadi sajian Connect 360 kali ini? Ya, Faye dan pemirsa, Connect 360 kali ini akan menampilkan beberapa berita top stories prime time. Di antaranya, Miranda Suara Gultom resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, Banten. Lalu ada berita menarik lainnya seperti pesawat Garuda Indonesia tergelincir di landasan pacu Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Begitu, Vero. Ya, kita nantikan di paruh ketiga begitu, Rima. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica Muniaga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.